Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji Tuhan atas segala berkat dan karunia-Nya, saya dapat menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat merupakan bagian dari persyaratan dalam kegiatan sertifikasi dosen. Saya adalah dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Analisis Perencanaan Transportasi yang berada di bawah program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan PT DI STTD. Video ini memuat rangkuman kegiatan Tridharma yang telah dilaksanakan. Seluruh kegiatan ini merupakan tanggung jawab saya dalam mendukung visi institusi yang mencetak tenaga profesional di bidang transportasi darat yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Saya berharap dokumentasi ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan akuntabel atas peran serta kontribusi saya sebagai pendidik dan insan akademik dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya pendidikan transportasi di Indonesia. Berikut disampaikan kegiatan pembelajaran 1 semester mata kuliah Teknik Analisis Perencanaan Transportasi yang merupakan mata kuliah yang saya ampu. Berikut disampaikan kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah Teknik Analisis Transportasi yang terdiri dari kegiatan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, materi pokok bahasan, serta kegiatan pembelajaran, tugas, penilaian, dan tata tertib, referensi yang digunakan, dan rincian kegiatan selama 16 pertemuan. Mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah pokok Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar perencanaan transportasi dan permodelan perencanaan transportasi, permodelan 4 tahap, kemudian analisis bangkitan perjalanan, analisis distribusi perjalanan, analisis pemilihan moda, dan analisis pembebanan perjalanan. Pembelajaran dilaksanakan dengan student center learning, jadi berpusat pada mahasiswanya Kemudian capaian pembelajaran lulusan ini untuk pendidikan ada 3 biasanya sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk sikap mahasiswa diharapkan dapat menginternalisasi norma dan etika akademik jadi punya tanggung jawab di bidang keahliannya masing-masing. Kemudian untuk keterampilan umumnya dia bisa berpikir logis, sistematis, juga inovatif. Kemudian juga mampu menunjukkan kerja yang mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, untuk pengetahuannya diharapkan mampu memahami konsep dasar perencanaan transportasi dan permodelan, kemudian menguasai teknik analisis perencanaan transportasi 4 tahap, yaitu trip generation, trip distribution, model split, dan trip assignment. Serta keterampilan khusus menguasai dasar bisa menerapkan keempat model analisis tersebut. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 5. Pertama adalah memahami konsep dasar perencanaan transportasi. Yang kedua adalah mampu memahami analisis trip generation. Yang ketiga adalah trip distribution. Yang keempat adalah trip model split. Yang kelima adalah trip assignment atau pembebanan perjalanan Indikatornya bisa menjelaskan konsep perencanaan transportasi, bisa mendeskripsikan kegiatan antara sistem kegiatan dan jaringan transportasi, bisa menceritakan, menggambarkan kegiatan perencanaan 4-step model perencanaan transportasi 4 tahap. Nah, untuk yang menguasai analisis bangkitan perjalanan paham mengenai
konsep dasarnya, kemudian analisis memprediksi bangkitan dan tarikan perjalanan yang terdiri dari angka pertumbuhan, kategori silang, dan regresi linier. Kemudian untuk analisis distribusi perjalanan mampu menjelaskan pengertian dan konsep dasarnya, kemudian mampu menerapkan metode memprediksi distribusi perjalanan dengan metode analog dan metode sintesis. Kemudian untuk menguasai analisis pemilihan moda, paham konsep dasarnya, paham pengertiannya, kemudian mampu memprediksi menerapkan analisis dengan pemilihan moda logit biner selisih dengan logit biner nisbah maupun logit biner multinomial. Kemudian untuk kegiatan pembebanan perjalanan, paham mengenai konsep dasarnya, pengertian, serta mampu menerapkan, mengaplikasikan penerapan analisis pembebanan perjalanan dengan metode all or nothing, metode batasan kapasitas, dan metode stokastik. Materi pokok bahasanya ini ada 5 tadi ada capaian pembahasan 5 ini terdiri dari konsep dasar perencanaan transportasi, kemudian analisis bangkitan dan analisis distribusi perjalanan, analisis pemilihan moda, dan analisis pembebanan perjalanan. Dan ada beberapa pokok bahasanya untuk konsep dasar, ada pola perjalanan, ada interaksi sistem kegiatan dengan jalan kemudian bagaimana proses perencanaan transportasi 4 tahap. Untuk bangkitan perjalanan ada pengertian dan konsep model bangkitan perjalanan model dengan kategori analisis, dengan model dengan regresi linier. Kemudian distribusi perjalanan mulai dari pengertiannya, metode analog dan metode sintesis. Kemudian untuk pemilihan moda ada dengan logit biner selisih, logit biner nisbah, dan logit multinomial. Sementara untuk analisis pembebanan perjalanan, paham cara menghitungnya, memprediksinya dengan metode all or nothing, stokastik, ataupun capacity restraint. Kemudian kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan metode terutama student centered learning, jadi berpusat kepada mahasiswa dan mahasiswinya untuk mau menggali pengetahuan dan keterampilan. Metode dilaksanakan dengan presentasi oleh dosen, kelas berbasis kelompok, ada penugasan, dan ada studi kasus lapangan. Kemudian ada beberapa tugas yang akan diberikan oleh dosen membuat makalah, membuat resume, dan menyelesaikan tugas. Penilaian untuk komponen proporsi penilaian ada tugas 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Untuk kelulusan dinyatakan lulus paling rendah adalah 59 sampai 67 atau huruf BC dengan angka 2,5. Kalau C nilainya atau angka 2 masih dinyatakan belum lulus. Kemudian ada tata tertib wajib hadir 80% di perkuliahan toleransi kelambatannya 15 menit Pemberitahuan ada pemberitahuan kalau penting tidak boleh plagiat Kemudian referensi yang digunakan ada University College of London tahun 92, teknik-teknik perencanaan transportasi, ada Morlock, ada OPR Tamin kemudian Paspas Katos, kemudian Kementerian PUPR untuk PKJI, dan Litman. Dan rincian rencana kegiatan selama 16 pertemuan adalah pertemuan pertama adalah memahami RPS dan lingkup mata kuliah teknik analisis perencanaan transportasi.
Untuk pertemuan kedua mulai membahas konsep dasar perencanaan transportasi. Yang pertemuan ketiga kita targetnya adalah memahami pola perjalanan, ada pola perjalanan spasial dan non spasial. Kemudian proses keempat adalah mulai masuk ke tahapan perencanaan 4-step model. Untuk pertemuan kelima memahami konsep dan pengertian analisis bangkitan perjalanan. Untuk pertemuan keenam mulai dengan menganalisis bangkitan perjalanan dengan kategori silang. Untuk pertemuan ketujuh adalah memahami analisis bangkitan perjalanan dengan regresi linear. Pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Untuk dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 yaitu memahami konsep distribusi perjalanan ya. Kemudian pertemuan ke-10-nya bagaimana menghitung ya, memprediksi distribusi perjalanan dengan metode analog. Kemudian pertemuan ke-11 analisis distribusi perjalanan dengan metode sintesis. Bagian ke-12 adalah memahami teknik analisis pemilihan moda ya, pemilihan moda pengantar. Kemudian yang ke-13 adalah mulai menggunakan metode model pemilihan moda, ada logit biner selisih, logit biner nisbah maupun logit biner multinomial. Pertemuan ke-14 adalah bagaimana memahami pembebanan perjalanan ya, pengantar dulu untuk pembebanan perjalanan. Metode modelnya dilaksanakan pada pertemuan ke-15 ya, menerapkan analisis pembebanan perjalanan yang terdiri dari model all or nothing, stokastik, dan batasan kapasitas. Berikut disampaikan kegiatan pembelajaran mata kuliah teknik analisis perencanaan transportasi untuk pertemuan ke-15 ya, yang merupakan pertemuan terakhir model pembebanan perjalanan bagian 2, yaitu metode model pembebanan perjalanan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan ke-15 ya, pertemuan terakhir dari mata kuliah teknik analisis perencanaan transportasi. 4-step model, cuma ada 4-step model ya, 4 tahap ya. Apanya? Kalau trip generation, bangkitan perjalanan ya. Kita menganalisis bangkitan dan tarikan. Bagaimana memprediksinya? Tahu nggak? Ketiga yang memprediksinya ya. Angka pertumbuhan, kategori analisis dan apa? Regresi. Kalau distribusi apa distribusi? Distribusi penyebaran perjalanan bagaimana memprediksinya? Biasanya lancar gitu. Apa memprediksinya? Apa? Analog dan sintesis ya yang oke. Kalau model trace kemarin modelnya apa ini? Logit biner selisih dan logit biner nisbah. Lagi itu untuk 2 moda ya. Kalau untuk 3 moda lebih dari 2 moda multinomial ya. Sekarang kita masuk ke model pembebanan perjalanan. Kita lanjut. Ada 3 ya materi ya, sebelum ada 3 model untuk yang akan kita bahas mengenai model trip assignment, pembebanan perjalanan ya. Sebelum masuk ke materi pokok ada pendahuluannya, kemudian ada model all or nothing, kemudian ada model stokastik, capacity restraint, penutup. All or nothing tahu artinya? Tidak yang lain ya. Kalau all or nothing terjemahnya gimana? Semua atau tidak sama sekali. Artinya apa semua? Semuanya milih satu jalan itu. Semua milih rute yang sama, tercepat ya, terpendek ya. Tidak ada yang milih rute. Jadi semua cuma satu rute ya. Semua dibebankan ke satu rute, nggak ada ke rute yang lain ya. Kalau stokastik kemarin nggak pasti. Kalau yang pasti apa? deterministik Deterministik ya.
stokastik itu apa? Belum tentu ya, meskipun tahu rute terpendek belum tentu dia lewat itu. Belum tentu juga dia tahu rute terpendek. Kalau model capacity restraint apa? Capacity restraint bahasa Indonesianya apa? Kapasitas resisten. Restraint apa restraint? Yang harusnya kamu ini gampangin. Restraint apa? Batasan, kapasitas tinggal dibalik kan bahasa Indonesia ya. Batasan model batasan kapasitas, model batasan kapasitas, ini model otomatis, model stokastik ya. Ini. Sebelum masuk ke materi pokok ada latar belakang ya. Kenapa kita belajar model pembebanan perjalanan, ada agendanya, kemudian ada tujuan pembelajaran, materi pokok dan sub materi pokok. Next. Ini latar belakang ya, latar belakang. Ini tahap keempat ya dari 4 step model. Pertama, trip generation atau generasi perjalanan, distribusi perjalanan, dan pemilihan moda ya. Pemilihan moda baru kita masuk ke pemilihan rute. Ya. Pemilihan rute pertimbangannya tadi waktu, biasanya waktu, jarak, biaya, kemacetan ya. Model pembebanan penting nih untuk memastikan kinerja sistem transportasi dapat dianalisis dan direncanakan dengan baik ya. Pada pertemuan ke-15 kita bahas model pembebanan perjalanan. Kemudian yang kemarin pengantarnya ya, pada waktu pertemuan ke-14. Ada pertanyaan belum ya? Lanjut ya. Ini agenda ya, agenda yang kita bahas ya. Ada yang kita bahas. Pertama ada 3 model dalam penentuan rute atau trip assignment. Model all or nothing, model stochastic assignment, dan model capacity restraint ya. Kita lanjut. Targetnya kita paham ya, paham yang dijelasin, paham yang kita bahas gitu. Paham yang kita bahas. Tadi ada 3 model, all or nothing, stokastik, dan capacity restraint. Right? Materi dan sub materi pokoknya ya. Tadi ada 3 materi pokok. Ada model all or nothing, model stokastik assignment, model capacity restraint ya. Model all or nothing mulai dari pengertiannya ya, karakteristik modelnya, contoh perhitungan all or nothing, kemudian kekurangannya, serta penggunaan model all or nothing dalam pembebanan ya, all or nothing dalam analisis pembebanan lalu lintas ya. Kemudian model stokastik mulai dari pengertian model stokastik, model logik dalam stokastik ini formulanya ya. Kemudian ada contoh perhitungan model stokastik, kemudian ada kelebihan dan kekurangan model stokastik, ada penggunaan model stokastik assignment ya. Kemudian ada model capacity restraint ya. Ada pengertian model capacity restraint, cara kerjanya, perhitungan capacity restraint, kelebihan dan kekurangan, penggunaan model ya. Dari 3 model ini paham nggak? Ini all or nothing artinya apa? Terus gimana pikir all or nothing? Semua pasti mainly kita sama pada. Kalau stokastik belum tentu dia bisa jadi dia nggak tahu rute tepatnya, bisa jadi dia senang berlari ya. Jadi ada pilihan, ada pilihan. Kalau all or nothing tidak ada pilihan. Semua orang pasti milih rute dan pendek. Kalau kapasitas restraint itu nggak ada batasan. Kalau udah mulai macet, orang pilih rute lain yang berbeda ya. Sekarang kita masuk ke model all or nothing ya. Mulai dari pengertian model all or nothing, kemudian ada karakteristik utama model all or nothing, ada perhitungan, contoh perhitungan, kemudian ada kelebihan dan kekurangan, ada model kelebihan dan kekurangan, dan ada penggunaannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa? Ini pengertian model all or nothing ya. Model all or nothing adalah metode pembebanan perjalanan
yang mengalokasikan seluruh volume perjalanan dari asal ke tujuan ke satu rute. Jadi satu rute terbaik biasanya paling cepat atau paling dekat ya, paling pendek ya. Tanpa menunjukkan nggak memperhatikan saat belum ada kemacetan ya, atau belum ada perubahan waktu tersebut akibat volume lalu lintas. Prinsipnya problematik ini, semuanya memilih rute dengan yang minimum ya, waktu tempuh terpendek, and nothing pengguna yang menggunakan yang lain ya. Jadi, nah kalau formulanya tentukan rutenya dulu. Rutenya orang dari asal ke tujuan lewat mana saja ya. Kemudian apa? Alokasikan, terus hitung waktunya. Ini contoh paling gampangnya. Dari zona A ke zona B ada 2 rute ya. Rute 1 15 menit, rute 2 20 menit. Jadi kira-kira apa kalau nanti? Semuanya 100% milih ke rute 1. Itu kalau nanti gampang ya. Gampang kan bikinnya nanti ya. Harus dibikin mudah ya. Gak ada milih yang ke rute 2. Ini model kelompok nanti. Tapi kalau model stokatif begitu nggak kira-kira? Tentu ada yang senang lewat 20 menit ya, jalan-jalannya. Lanjut. Nah ini karakteristik utama model alternatif ya. Model alternatif. Ini ada satu rute untuk asal tujuannya, ada beberapa rute, satu rute ya. Tentukan rute-rutenya ya. Seluruh perjalanan dari asal tujuan, oke, origin destination dibebankan ke satu rute ya, biasanya tercepat ya dan terpendek ya. Kemudian tidak ada yang rute lain ya, nggak memperhitungkan kemacetan ya, tidak memperhitungkan kemacetan waktu tempuh, semuanya dianggap sama ya. Model tidak mempertimbangkan, nggak ada batasan ya, tinggal hitung kapasitas ya. Kemudian asumsi pengguna tahu ya, rasional tahu rute tercepatnya mana ya. Semua pengguna dijadikan memiliki informasi sempurna ya, jadi tahu rute terpendeknya ya. Nggak ada pendapat lain, pasti rute terpendek ya. Kemudian ada pemanfaatan algoritma rute terpendek, akurasinya cuma 3 dari jaringan barat, cocok ini sangat mudah jadi cocok untuk jaringan analisis awal ya. Bisa dipahami sampai tadi ya. Lanjut. Nah ini contoh hitung ya, ini contoh kasusnya ya. Ini jaringan jalan ya. Ini dari asal ya, 1, 2, 3, 4 ini linknya ya. Ini link 1 ya, link 2. Ini juga ini ada waktu tempuhnya. Materi kode P14 artinya apa? Kira-kira. Trip dari zona 1 ke zona 4 50 jumlahnya ya misalnya. Kalau di 12 nah, pertanyaannya hitung volume lalu lintas di link 1 ini ya, dengan datanya ini di satunya ya. Ya. Bisa nggak kira-kira ya? Lanjut. Nah ini dari zona 1 tadi ada berapa rute ya? Kita lihat ada berapa rute tuh. Yang dari apa? Dari zona 1 ke 2 coba sebelumnya boleh. Dari 1 ke 2 ada berapa rute? 2 apa 3? Bisa ke sini, sini 2, 3, 3. Setiga ya? Setiga ya. Kalau 1 ke 4? Coba lihat bentuk keempat. 3 ya, jadi ada 3 rute ya, ada 3 rute. Terus dihitung tadi ada waktunya nggak? Siapa ada bang? Ada waktunya ya, dia dihitung waktunya tuh. Kemudian lanjut, next apa? Dihitung waktunya tadi ya. Di link 1 5 menit ya, 5 menit ya. Dari apa? Dari 5 menit ya. Dan ini kalau lewat rute ini lewat 3 6 menit ya, dari rute 3 nih. Linknya link 3 6 menit tambah 7 menit tambah 8 menit 21 menit ya. Kalau ini yang rute ketiga lewat 26 ya, link 2 dan 6 ini apa? 23 menit ya.
Jadi kira-kira semua lewat mana? Lewat zona Rute 1 ya, yang dari 1 ke 2 ya. Kalau yang dari 1 ke 4 ada 3 rute juga nih, ada 3 rute ya. Ada rute 1, rute 2, rute 3 ya. Ada linknya. Ini kalau yang dari 1 ke 4 ada lewat link 2 15 menit ya, lewat 1 ke 4 ada lewat 5 menit, 8 menit, 13 menit. Ada apa? Lewat link 3 dan link 5 ya. 6 tambah 7 13. Ada berapa waktu tercepatnya ini? 13 menit ya, ada 2 ya. 13 menit waktu tercepatnya. Jadi apa? Nanti volumenya kira-kira lewat mana tuh? Kalau ada 2 rute yang kondisi bagus. Kalau ada 2 rute terpendek lewat mana? Dibagi 2 ya setengahnya ya. Jadi sama dibagi 2 ya. Jadi semua lewat rute terpendek ya. Rute terpendeknya ini rute 2. Kalau ini ada 2 sih rute terpendeknya ya. Rute 2 dan rute 3 ya. Kalau ini rute 1 ya. Kita lanjut. Berarti Pak, Nah, kan di slide nomor 11 itu kan coba kembali dulu. Yuk. Belum lagi. Berarti yang lurus itu belum tentu yang paling pendek, Pak. ya datanya ya lurus ya, belum tentu. Belum tentu dan ya kadang-kadang kalau misalnya banyak macet di sana atau apa kan belum tentu ya. Ya lurus apalagi jarak ya belum tentu lurus dekat kan belum tentu cepat ya. Kalau yang dekat belum tentu cepat kadang-kadang kan muter lebih cepat. Pernah dengar muter lebih cepat ya? Good question. Ya. Kalau ada pertanyaan bagus ya. Kita lanjut. Paham ya? Bisa dipahamin. Kalau soal ini keluar bisa ya? Bisa. Pasti lah. 31 bisa ya? Ya. Amin, Pak. 21 ya. Coba. Lagi nih video. Oke lanjut. Sekarang kelebihan dan kekurangan model or nothing ya. Model kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dulu ya. Dia sederhana dan cepat dihitung ya. Cuman mudah diimplementasikan dengan algoritma sudah terpendek. Ini cepat, algoritma gampang lah ya, terpendek. Nggak perlu data kapasitas, nggak perlu fungsi waktu ya. Ini cocok untuk analisis awal, biasanya orang lewat baseline. Kemudian cocok untuk jaringan kecil yang nggak padat. Nah, kekurangannya tadi kurang akurat ya, tidak memperhitungkan kemacetan ya, tidak realistis untuk jaringan yang padat. Pasti orang nggak mungkin lewat itu semua kan, nggak mengabaikan perilaku, padahal perilaku kan orang juga bisa lewat pengen yang rute lain ya, nggak mesti lewat situ gitu. Kemudian hasil pembebanan cuma 1 rute aja gitu, di sini pasti kosong, ini penuh banget sini kosong gitu ya. Kalau tidak mendukung pembagian volume dan modal. Kita lanjut. Nah ini penggunaan model all or nothing ya. Penggunaannya untuk analisis awal ya, untuk pendahuluan sebagai studi transportasi, kemudian cocok untuk apa? Sebelum menetapkan yang lebih kompleks ya, yang lebih kompleks ada user equilibrium ya, keseimbangan atau stochastic assignment ya. Kemudian ada untuk evaluasi jaringan baru atau rencana jangka panjang, jaringan skala kecil atau non konkret ya. Kemudian ada skenario sederhana dan sebagai baseline. Ada pertanyaan untuk metode model all or nothing. All or nothing ya. All semuanya, nothing nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Oke, kita masuk ke materi pokok kedua ya. Materi pokok kedua ini model stokastik. Stokastik itu belum tentu ya, nggak pasti ya, bisa lewat ini, bisa lewat mana ya. Ada pengertian model stokastik, ada model ya, model logik dalam stokastik, ada contoh perhitungannya, ini perhatikan perhitungannya juga nanti keluar ya, soal kelebihan dan kekurangan model stokastik dan penggunaan model stokastik dalam traffic assignment ya, pembebanan perjalanan. Oke lanjut.
Ini stokastik ya, stokastik. Stochastic assignment adalah model pembebanan perjalanan yang mengasumsikan nggak semua pengguna memilih satu rute ya dengan waktu tempuh minimum secara mutlak, tapi milih secara probabilistik, jadi ada kemungkinan ya berdasarkan tadi persepsi subjektifnya ya terhadap waktu tempuh. Dia lebih senang lewat mana ya, waktu tempuh, biaya, atau lebih senang cepat atau murah atau nyaman, ada pilihannya gitu toh. Inti model ini adalah dianggap bervariasi ya, sehingga beberapa pengguna mungkin milih ke rute lain ya. Jadi mengapa disebut stokastik? Karena probabilitas apa artinya? Kemungkinan ya, kemungkinan nggak mesti lewat sini, mungkin lewat sini, mungkin lewat lain. Masing-masing rute memiliki peluang ya, jadi ada pemilihan rute ini bisa lewat sini, bisa lewat sini ya. Ada peluang pemilihan rute. Oke, lanjut. Nah, ini contoh model logit ya, logit dalam stochastic assignment ya. Ini model logaritma yang digunakan untuk apa? Merepresentasikan probabilitas kemungkinan orang milih rute 1 atau rute 2 ya, atau rute berapa aja, misalnya ada berapa rute ya, tergantung ya. Pemilihan rute dalam dalam kondisi ketidakpastian atau persepsi yang berbeda ya. Ini rumusnya ya. Ada probabilitas ya memilih rute ke K ya, kemudian ada impedensi ya, impedensi waktu tempuh, biaya dari rute ke K, kemudian ada R, himpunan ada berapa rute ya, dan ada parameter sensitivitasnya, ini parameter sensitivitasnya ya, ini ada sigmanya, semakin besar pengguna lebih sensitif. Jadi kalau parameternya ini sampai tak terhingga, modelnya mendekati all or nothing ya. Kalau 0 hampir sama, jadi milih rute 1, rute 2-nya hampir sama ya. Kalau 0 ya parameternya ya. Kita lihat contohnya mungkin lebih gampang. Ini contohnya ya. Contoh menghitung dengan model stochastic assignment ya. Menghitung proporsi pengguna yang memilih masing-masing rute berdasarkan model logik dalam kondisi ya, untuk dengan assignment ya. Misalnya kondisi jaringan jalan ada dua rute dari zona A ke zona B ya, dari A ke B ada 2 rute. Rute 1 waktunya 15 menit ya, rute 2 20 menit ya. Jumlah perjalanan dari AB ada 1000 kendaraan ya. Kemudian sensitivitasnya ini data ya, ini dari data 0,3. Ini pertanyaannya, berapa kira-kira yang lewat rute 1 dan lewat rute 2 ya? Berapa memilih berapa probabilitas dan jumlah kendaraan yang nanti dihitung ya? Oke, lanjut. Ini cara ngitungnya ya. Pertama kita hitung eksponen. Demikian informasi mengenai pengenalan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat disampaikan. Mari kita dukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang jauh lebih baik, lebih terpercaya. Terima kasih atas perhatian dan perkenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.